Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, berikut kami hadapkan mahasiswa Dian Purmitasari dengan nomor induk mahasiswa 201907028 yang akan mempresentasikan hasil skripsi dengan judul analisis faktor yang berhubungan dengan kegagalan induksi persalinan dengan oksitosin drip di RSU Era Medika Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2019. Baik, sidang skripsi ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah presentasi, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Untuk sesi pertama saya persilahkan Mbak Dian Purmitasari untuk mempresentasikan skripsinya dengan alokasi waktu 15 menit. Silahkan. Terima kasih banyak untuk waktunya Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut saya seminarkan skripsi saya yang berjudul analisa faktor yang mempengaruhi kegagalan induksi persalinan dengan oksitosin drip di RSU Era Medika Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Latar belakangnya, persalinan adalah proses fisiologis namun dapat terjadi masalah sehingga induksi persalinan dapat direkomendasikan dengan pertimbangan tertentu. Di Era Medika sendiri, jumlah ibu yang mendapatkan induksi persalinan sebanyak 127 ibu dan dengan jumlah 55 ibu yang mengalami kegagalan induksi persalinan. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah faktor apa saja yang berhubungan dengan kegagalan induksi persalinan. Tujuan umum menganalisa faktor yang berhubungan dengan kegagalan induksi persalinan. Nah, untuk manfaat yang diharapkan adalah bagi institusi, bagi bidan, bagi dokter, dan bagi penelitian. Tinjauan pustakanya meliputi konsep dasar persalinan, konsep dasar induksi, dan hubungan umur ibu, umur kehamilan, dan paritas terhadap kegagalan induksi persalinan. Berikut adalah kerangka konsepnya. Berikut adalah kerangka penelitiannya, di mana variabel dependennya adalah paritas, umur kehamilan. Hipotesanya, H0 ada hubungan antara umur ibu dengan kegagalan induksi persalinan. H0 kedua, ada hubungan umur kehamilan dengan kegagalan induksi persalinan. Dan H0 yang ketiga adalah ada hubungan antara paritas dengan kegagalan induksi persalinan. Desain penelitiannya menggunakan penelitian korelasional, kohort, dan pendekatan retrospektif. Kerangka kerjanya adalah sebagai berikut. Untuk variabel independennya adalah umur ibu, umur kehamilan, dan paritas, dan variabel dependennya adalah kegagalan induksi persalinan dengan oksitosin drip. Desain samplingnya, populasinya sebanyak 127 ibu yang mendapatkan induksi persalinan, sampelnya sebanyak 96 ibu yang terdiri dari 45 ibu yang mengalami kegagalan dan 51 ibu yang tidak mengalami kegagalan induksi persalinan. Teknik samplingnya adalah probability sampling, metodenya menggunakan simple random sampling, instrumennya menggunakan lembar instrumen penelitian, waktu dan tempat di bulan Juli di Rumah Sakit Era Medika, pengolahan datanya berupa editing, coding, dan tabulating. Keterbatasan penelitian, peneliti tidak dapat meneliti secara penuh variabel yang berhubungan dengan kegagalan induksi persalinan, seperti tingkat kematangan serviks yang sebenarnya sangat berkaitan dengan gagal tidaknya induksi persalinan. Tidak dapat mengetahui maupun memantau secara akurat ketepatan pemberian tetesan drip karena data yang diambil berupa data sekunder. Dan yang ketiga adalah dukungan psikologis tidak terkaji dalam penelitian ini. Pembahasan data umum, karakteristik responden berdasarkan induksi persalinan, indikasi induksi. Hampir setengah dari responden yang mendapatkan induksi persalinan mempunyai indikasi post-date sebanyak 45 responden. Karakteristik responden berdasarkan riwayat induksi sebelumnya, hampir seluruh dari responden tidak pernah memiliki riwayat induksi di persalinan, yaitu sebanyak 86 responden. Karakteristik responden berdasarkan berat bayi lahir,
hampir seluruh responden yang mendapatkan induksi persalinan melahirkan bayi dengan berat bayi normal, yaitu sebanyak 88 responden atau 91,7%. Karakteristik responden berdasarkan indikasi kegagalan induksi. Hampir setengah dari responden mengalami kegagalan induksi persalinan karena indikasi fetal distress, yaitu sebanyak 15 responden. Data khusus. Karakteristik responden berdasarkan umur ibu. Sebagian besar dari responden memiliki rentang umur 20-35 tahun, yaitu sebanyak 71 responden. Karakteristik responden berdasarkan umur kehamilan. Hampir seluruhnya dari responden memiliki usia kehamilan aterem, yaitu sebanyak 77 responden. Karakteristik responden berdasarkan paritas. Sebagian besar dari responden merupakan primipara, yaitu sebanyak 56 responden atau 58,3%. Karakteristik responden berdasarkan kegagalan induksi persalinan. Sebagian besar dari responden berhasil atau tidak mengalami kegagalan dalam induksi persalinan sebanyak 51 responden atau 53,1%. Hubungan umur ibu dengan kegagalan induksi. Dari total 8 responden dengan umur kurang dari 20 tahun, sebagian kecil yaitu 6 responden mengalami kegagalan induksi persalinan. 71 responden yang berumur 20-35 tahun, hampir setengah dari responden, yaitu 35 responden mengalami kegagalan induksi. Sedangkan dari usia lebih dari 35 tahun, sebanyak 4 responden yang mengalami kegagalan induksi. Nilai asimsik atau nilai signifikansinya sebesar 0,040 atau kurang dari nilai alfa, yaitu 0,05, sehingga H0 diterima yang berarti ada hubungan antara umur ibu dengan kegagalan induksi persalinan. Dari uji koefisien kontingensi diperoleh nilai p-value-nya yang berarti ada signifikansi yang rendah antara umur kehamilan dengan kegagalan induksi. Hubungan umur kehamilan dengan kegagalan induksi. Dari 3 responden dengan umur kehamilan prematur, sebagian kecil yaitu 2 responden mengalami kegagalan induksi. Dari 77 responden umur kehamilan aterem, hampir setengah dari responden yaitu 35 responden mengalami kegagalan induksi. Dan sisanya yaitu sebanyak 17 responden. Dari 17 responden, 8 responden dengan usia serotinus mengalami kegagalan induksi. Nilai signifikansinya yang diperoleh adalah 0,742 lebih dari nilai alfa yaitu 0,5 sehingga 0 berarti tidak ada hubungan antara umur kehamilan dengan kegagalan induksi. Hubungan paritas dengan kegagalan induksi dari 56 responden dengan paritas primipara sebanyak 32 responden mengalami kegagalan induksi. Dari 32 responden dengan paritas multipara, 11 responden mengalami kegagalan induksi dan dari 8 responden dengan grande para, 2 responden mengalami kegagalan induksi. Nilai signifikansinya adalah 0,045 kurang dari nilai alfa yaitu 0,05 sehingga H0 diterima yang berarti ada hubungan antara paritas dengan kegagalan induksi. Umur ibu, umur dari 96 ibu yang mendapatkan induksi sebanyak 70 responden berada rentang umur 20 sampai 35 tahun, di mana usia ini adalah usia yang paling aman untuk melahirkan baik dari segi kesiapan organ maupun dari untuk paritas dari 96 responden sebesar 56 responden yaitu ibu primipara. Paritas merupakan salah satu penyebab kelainan HIS yang dapat menyebabkan partus lama. Paritas 2 atau 3 merupakan paritas yang paling aman ditinjau dari kematian ibu. Semakin banyak jumlah kehamilan, jumlah resiko kelahiran yang dialami ibu juga semakin tinggi. Kegagalan induksi persalinan. Induksi persalinan dikatakan gagal apabila terjadi komplikasi pada ibu maupun janin. Dari penelitian yang diperoleh, dari variabel umur ibu, kegagalannya terbanyak di usia 20-30 tahun. Dari variabel umur kehamilan, jumlah terbanyak adalah ibu dengan kehamilan aterem, sedangkan dari variabel paritas, kegagalan induksi terbanyak adalah ibu dengan paritas primipara. Hubungan umur ibu dengan kegagalan induksi persalinan. Umur yang paling aman untuk melahirkan adalah di usia 20-35 tahun, namun dalam penelitian ini kegagalan juga terbanyak pada usia 20-35 tahun. Analisa peneliti, hal ini disebabkan karena faktor lain yang dimiliki oleh ibu itu sendiri, seperti indikasi induksi, indikasi jenis kegagalan yang bisa berasal dari faktor janin, maupun riwayat induksi di persalinan sebelumnya. Kesimpulannya, dari 96 responden yang mendapatkan induksi persalinan oksitosin trip, sebagian besar responden memiliki rentang umur 20-35 tahun. Kemudian dari 96 responden yang mendapatkan induksi, hampir seluruh responden memiliki usia kehamilan aterem, yaitu sebanyak 77 responden. Dan kesimpulan ketiga, dari 96 responden, sebagian besar responden merupakan
suara, yaitu sebanyak 56 responden. Dari 96 responden yang mendapatkan induksi persalinan, setengah dari responden mengalami kegagalan induksi persalinan sebanyak 46 responden dan hampir seluruhnya mengalami keberhasilan induksi persalinan oksitosin trip sebanyak 51 responden. Ada hubungan umur ibu terhadap kegagalan induksi persalinan. Tidak ada hubungan antara umur kehamilan dengan kegagalan induksi persalinan dan ada hubungan antara paritas dengan kegagalan induksi persalinan. Sarannya, bagi institusi kesehatan harus dilengkapi dengan tersedianya kamar operasi yang memadai untuk kondisi kegawat daruratan. Untuk bidan, waspada dan teliti terutama dalam hal pengaturan dosis induksi, pemantauan DJJ, serta kesejahteraan ibu dan bayi. Dukungan psikologis bidan kepada pasien juga harus diberikan. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut, terutama menambah variabel penelitian yang lain. Terima kasih. Oke, Mbak Dian, terima kasih untuk presentasinya. Selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Siti Asia, klarifikasi. Silahkan Bu As, monggo. Terima kasih Bu Linda. Bu Dian, Bu suara As. saya bisa ditangkap dengan jelas di tempat Bu Dian? Bisa Bu As. Ya. Selamat ya Bu, sudah maju ujian hasil ya. Kalau hari ini Bu. dinyatakan lulus berarti tugas akhirnya sudah terlampaui ya. Oke. Kita masuk ke ini ya Bu, ke intisari dulu. Bisa? Oke Bu, sudah? Sampun, atau Bu. Yang sudah di print out. Nah, coba Ibu cermati ya di ini ya Bu ya. Kalau intisari itu komponen yang harus ada di dalam intisari itu apa aja Ibu? Kan ada 4 komponennya. Terdiri dari apa aja yang harus masuk? Yang pertama menjelaskan alasan diambilnya penelitian, kemudian cara melakukan penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan penelitian. Nah, Ibu mungkin coba nanti dicermati lagi dalam panduannya ya. Jadi ada istilah singkatan gitu ya di panduan itu IMRAT ya, Introduction, Methods ya, Result and Discuss ya di ini. Jadi introduction itu lebih ke pendahuluan Ibu ya. Jadi pendahuluan atau latar belakangnya. Jadi alinea 1 itu meringkas tentang latar belakang. Jadi di sini Ibu lebih fokus ke variabel yang diteliti. Tadi kan ada faktor dengan kegagalan induksi ya. Nah, jadi bukan sebuah definisi seperti ini ya Bu ya. Kalau jenengan coba baca di intisarinya ini kan definisi ya. Induksi persalinan adalah, nah itu mungkin itu lebih pas di bab 2 letaknya ya. Jadi bukan di intisari. Jadi intisari ini introduction-nya ya fokus ke variabel yang penjenengan teliti untuk yang disampaikan. Nanti tolong untuk alinea 1 diperbaiki ya. Nah, tadi di alinea kedua ini bukan caranya ya Bu, tapi methods ya. Jadi metodologi yang merupakan rangkuman dari bab 3. Nah, coba Ibu cermati di ini metodologinya dengan. Jadi ini desainnya korelatif, kohort ya, retrospektif ya. Nah, di sini juga harus dimunculkan Ibu variabelnya apa? Variabelnya apa Bu Dian penjenengan? Untuk variabel independennya umur ibu, umur kehamilan, dan paritas Bu As. Untuk variabel dependennya induksi persalinan dengan oksitosin trip. Ya, nah itu tolong juga dituliskan di metode di alinea kedua di intisari, ya, Bu. Ya, kemudian juga populasi dan sampelnya di situ harus ada, ya. Tidak hanya teknik sampling gitu ya. Tapi populasi dan sampelnya. Kemudian analisa datanya, Ibu pakai apa? Chi-square ya, Bu ya. Nah, itu juga harus tergambar dengan jelas di intisari di bagian metode. Nggih. Nah, nanti dimunculkan ya, Bu, di bagian alinea yang menjelaskan tentang metode ya. Nah, kemudian hasil ya. Ibu, kalau saya boleh tanya,
dari sekian variabel tadi independen, tadi yang paling prosentasinya tinggi dan dari uji paling erat hubungannya yang mana Ibu? Umur kah, varietas atau yang paling lain? erat adalah umur dari paritas Bu dengan nilai signifikansinya 0,045 dan nilai uji koefisien kontingensinya 0,246 nggih. Tapi masuk ke Terus signifikansi untuk rendah. Tabulasi silang persentasenya tercapai berapa persen itu? 6,183 nggih, Bu. Nah, Ibu, ini tolong di hasil juga lebih spesifik ya, karena namanya intisari ya. Jadi tadi kan variabelnya banyak ya yang berpengaruh. Nah, di sini yang dari bentuk prosentase, tolong juga dimunculkan yang prosentasenya paling banyak ya. Tapi dari tabulasi silang, Bu, bukan prosentase yang dalam bentuk gambaran atau deskripsi. Kalau deskripsi atau gambaran mungkin bisa diperluas di penyajian hasil, tapi di intisari tolong prosentasenya juga prosentase tabulasi silang dari variabel tadi, selain dari uji chi-square-nya, gitu nggih Bu. Nah, kemudian nanti di sini di alinea keempat itu bukan kesimpulan ya Bu ya, pembahasan. Nah, untuk pembahasan itu disesuaikan dengan hasil yang tadi dituangkan di alinea ketiga, baik dari tabulasi silang prosentase maupun dari uji chi-square-nya, dikaitkan dengan teori yang berkaitan dengan variabel tersebut. Ya, jadi di sini meskipun pembahasan ya, tapi bukan pembahasan secara harfiah secara umum, tapi dikaitkan dengan juga dengan apa yang didapatkan dari hasil penelitian, gitu Ibu. Paham ya Bu? Iya, Bu. Ya, ini tolong paham, Bu. intisarinya nanti dibenahi lagi, nggih. Nah, tentunya nanti yang di alih bahasakan ke bahasa Inggris ini juga disesuaikan. Itu nggih Bu Dian. Kita masuk ke keterbatasan penelitiannya, Ibu. Keterbatasan penelitiannya nopo mawon. Tadi kayak saya sekilas lihat ada 3, Ibu. Yang pertama ada faktor lain yang mempengaruhi kegagalan induksi persalinan, antara lain kematangan serviks, Bu As, tapi di sini tidak bisa saya teliti. Jadi saya masukkan ke kriteria eksklusi di mana semua yang saya teliti tidak boleh ada pembukaan serviks terlebih dahulu. Terus kemudian tidak dapat mengetahui karena untuk uji kematangan serviks bukan ranah bidan. Terus kemudian yang kedua karena saya menggunakan data sekunder, jadi dalam proses pelaksanaan tindakan induksinya tidak dapat mengetahui dilakukan dengan benar dan tepat atau tidak. Yang ketiga tentang dukungan psikologis, karena untuk keberhasilan persalinan sendiri salah satu faktor yang mempengaruhi adalah psikologis. Di sini saya tidak dapat mengkaji juga karena memang tidak terdata di data sekundernya. Nah, mungkin untuk keterbatasan 3 sama 1 hampir mirip ya Bu ya. Mungkin hanya jenisnya aja. Mungkin bisa digabung. Nah, Ibu terkait dengan keterbatasan itu tentunya sarannya harus matching ya Bu. Terutama untuk saran bagi peneliti selanjutnya. Jadi untuk peneliti selanjutnya itu apa yang harus disempurnakan? Tadi mungkin lebih mengeksplor bukan sifatnya retrospektif gitu ya. Jadi lebih ke prospektif ya. Jadi diikuti gitu dan juga variabel yang lain bisa juga dikaji gitu nggih Bu. Oke. Kita masuk ke data umum, Bu. Nah, di data umum ini saya agak bertanda tanya ya, Bu. Di sini Ibu menjelaskan karakteristik responden berdasarkan indikasi induksi. Ya. Kalau indikasi ini induksinya
sebentar, sebelum masuk ke sana, induksinya ini fokus ke oksitosin aja atau induksi secara umum ya Bu Nggih. ya? Oksitosin. Nah, Oksitosin saja Ibu, saja. intravena nggih. Gitu ya. Nanti tolong di definisi operasional disesuaikan ya Bu ya. Tadi kalau saya lihat, saya membaca Nggih, Bu. di atas itu hanya sebatas induksi. Nah, induksi kan banyak ya. Saya memecah ketuban itu juga Nggih. induksi, sitotek induksi ya. Nggih. BRIP juga induksi. Nah, itu mungkin bisa dispesifikan. Nah, setelah saya membaca hasil kok hanya BRIP ternyata yang dimunculkan. Nggih. Nggih, nanti Nggih. disesuaikan ya Bu, DO-nya dengan Nggih. Untuk hasilnya. presentasi tadi tidak saya baca Bu As. Nggih. Untuk Enggak, ini saya membaca laporannya jenengan. Laporannya jenengan masih DO-nya masih induksi begitu aja. Jadi tidak spesifik induksi yang diberikan itu adalah yang jenis oksitosin. Nggih. Kembali lagi ke data umum ya, Bu. Nah, ini data umumnya kalau karakteristik berdasarkan indikasi induksi ya. Nah, ini kok ada plasenta previa sama solutio plasenta dimunculkan di situ. Saya yakin memang kalau seperti itu dokter tidak akan menyarankan dan mungkin memang hasilnya 0 ya di situ ya Bu ya. Oke. ini saya mengacu dari teori Bu As. Jadi Mengacu dari teori. Berdasarkan teori, nggih. Nah, kalau plasenta previa mungkin masih ya Bu ya yang sifatnya bukan total ya Bu ya. Tapi kayaknya jarang juga. Kemudian untuk yang solutio placenta ini juga kan di sana ada resiko fetal distress, sedangkan salah satu kontraindikasi untuk dilakukan induksi adalah fetal distress ya. Jadi memang akhirnya hasilnya juga memang 0 gitu ya. Nah, teorinya mungkin diupdate lagi Bu, teori tahun berapa itu, nggih? Nggih, Bu. Kalau sesuai prosedur SOP di rumah sakit jenengan mesti tidak akan dilakukan ini, nggih. Nggih, sudah langsung cepat-cepat dipersiapkan SC ini kalau solutio maupun placenta previa. Ya, oke, Bu. Atau itu karena hasilnya 0 dihapus saja, ditengok lagi sumber pustakanya itu tahun berapa. Nggih. Nggih, Bu. Kemudian yang ini ya tabel 4.4 Ibu. Oke. Nah, ini karakteristik ini untuk yang gagal saja atau untuk semua ya Bu ini? Hanya yang gagal, Bu As. Oh, 40, ya. Dari 45 responden. Karakteristik berdasarkan indikasi kegagalan induksi. Ya. Nah, mungkin indikasinya dihilangkan ya Bu ya, berdasarkan induksi yang gagal gitu ya. Terjadi nih fetal distress atau nia uteri, tetania ini nggih. Oh, nggih. Nggih, Bu. Nah, untuk data khususnya sampun tadi mungkin ini ya Bu ya. Ini masih umum ya. Tadi di awal sudah saya tanyakan kalau mana yang paling erat hubungannya dan mana yang prosentase tabulasi silangnya paling tinggi itu harusnya muncul di pembahasan. Ya, Bu Dian? Bu As. Ya, tadi nanti tolong dimunculkan di pembahasan ya. Ini pembahasannya masih umum gitu ya. Memang semuanya ada hubungannya, tapi mana yang paling berhubungan dan secara prosentase yang paling signifikan di mana itu tolong dimunculkan di pembahasan. Kemudian untuk di tabel tabulasi ya Bu, ini tolong mungkin pakai kode ya Bu, jangan centang-centang begitu. Terus dilengkapi dengan jumlah dan prosentase hasil akhir dari tabulasi. Mbak Dian, bisa dipahami masukan dari Bu As? Sampaikan. Oke, sampun. Mungkin itu aja Bu Linda, bisa dilanjutkan dengan Bu Brief. Atau mungkin Bu Dian mau klarifikasi dulu ke saya sebelum pindah ke Bu Brief. Sementara baik, terima kasih. Monggo Bu Linda bisa dilanjut ke Bu Brief.
Oke, terima Terima kasih. kasih Bu As masukannya. Kemudian sementara sudah bisa dipahami nggih masukan dari Bu As? Nggih, bisa Bu Linda. Baik, selanjutnya saya persilahkan Bu Privian untuk memberikan saran pertanyaan dan masukan. Silakan Bu Privian. Oke, terima kasih Bu Linda. Selamat sudah bisa ujian hari ini. Jadi tadi sudah banyak ya yang diklarifikasi oleh Bu As. Saya tambahkan beberapa hal, tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu. Kemarin ketika penelitian ada kendala atau tidak ketika prosesnya itu? Kalau kendala, alhamdulillah tidak ada, Bu, karena data tersedia juga lengkap dan semua status juga Sesuai dengan perencanaan ya, memang ya. Ada semua ya datanya. Oke, baik. Masuk ke intisari. Tadi Bu As sudah menambahkan bahwa ditambah variabel dan juga populasi. Nah, ini saya lihat masih kurang terkait dengan waktu. Jadi waktu penelitian nanti dituliskan, kalau di perencanaan bab 3, ini kan masih ditulis bulannya saja, bulan Juli. Nanti ditulis secara spesifik, mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemarin berapa hari penelitiannya? 2 kali ke sana, Bu, tapi dalam 1 hari sebetulnya cukup, tapi saya kembali lagi keesokannya untuk kalau penelitian kan kalau 1 hari kayaknya kok kurang masuk akal gitu. Jadi nanti memang minimal dibuat 2 hari memang. Lebih juga enggak apa-apa, ketika proses surat menyurat juga boleh dimasukkan. Kemudian nanti dicek juga ya, diperbaiki ya sesuai dengan buku panduan. Tadi yaitu panduannya tadi ada IMRAT. Nanti dipelajari dulu mulai dari apa itu introduction, method, result analysis dan juga discussion, baru direvisi. Dan jangan lupa nanti maksimal jumlah katanya adalah 250. Baik yang bahasa Indonesia maupun yang bahasa Inggris. Jadi nanti pakai kata-katanya diefisiensikan, jangan terlalu banyak atau panjang ya. Kemudian untuk penggunaan istilah ibu, kalau di Indonesia kita kan menggunakan angka kematian ibu, kemudian ibu bersalin dan sebagainya kan pakai ibu. Tapi kalau bahasa Inggris itu biasanya kita tidak pakai mother tapi pakai woman. Jadi kita gunakan istilah yang umum saja dipakai gitu nggih. Baik, kemudian terkait dengan populasi. Jumlah populasinya berapa? Jumlah populasinya 127, Bu. Untuk besar sampelnya? Besar sampelnya yang akhirnya sesuai dengan kriteria eksklusi inklusi sebanyak 96. 96. Jadi nanti coba diganti untuk yang halaman 55 itu masih 109. Nanti coba disesuaikan nggih jumlahnya. Kemudian ada yang dieksklusi berarti nggih kemarin. Dari jumlah populasi saya hitung ke jumlah sampel dapatnya 109, Bu. Kemudian kena kriteria eksklusi inklusi akhirnya tinggal 96. Maksud saya seperti itu. Nanti diperjelas di proses pengumpulan data terkait dengan apa yang dieksklusikan. Jadi eksklusinya karena apa kemarin? Kalau kemarin ada data yang tidak lengkap, terus yang banyak itu karena ibunya sudah mengalami pembukaan, Bu. Jadi sudah buka 3, buka 4, seperti itu, jadi tidak saya masukkan sebagai sampel. Nah, nanti diperjelas ya di proses pengumpulan data. Kemudian untuk kemarin pemilihan simple random samplingnya bagaimana melotrenya? Dari semua populasi itu saya buat lot, gitu. Kemudian untuk dari yang paling banyak saya cari datanya kan dari pasien yang gagal. Jadi nomor RM pasien yang gagal itu saya buat lot, kemudian saya ambil. Nanti nomor-nomor yang keluar itu yang saya pakai sebagai sampel untuk kemudian saya cari datanya di rumah sakit. Oke, baik. Nanti diperjelas nih. Kemudian untuk selanjutnya masuk ke pembahasan. Jadi terkait dengan data yang sudah diperoleh tadi, memang ini untuk indikasi induksi menggunakan oksitosin drip, ada data yang 0 nih. Nanti data yang 0 itu dihilangkan saja.
bab 3 yang ada di coding juga disesuaikan kodenya nanti biar sama ya antara bab 3, bab 4 sama dengan yang di lampiran. Kemudian untuk penulisan tabelnya sudah betul seperti itu atau belum? Kalau secara ini ya pemilihan sampel kan dipilih ada yang berhasil, ada yang tidak. Kalau misalnya penyajian tabelnya itu dibuat yang berhasil berapa, tidak berapa gitu, bagaimana? Supaya nanti kita bisa melihat data, itu misal, ternyata dari indikasi induksi, yang katakanlah post-date, dari yang post-date itu, yang diinduksi itu yang berhasil 20 misalnya, yang tidak berhasil 25, kan kelihatan, tahu. Paham enggak? Terus kemudian yang lain juga, pernah riwayat induksi sebelumnya misalkan, oh dari yang pernah itu ternyata yang gagal sekian, yang berhasil sekian. Jadi nanti ketika melakukan pembahasan, itu pembahasannya bisa lebih mendalam dan berfokus pada kegagalannya dan keberhasilannya. Jadi tabelnya tetap satu saja, nanti ditambah kolom. Jadi untuk berhasil sama tidaknya. Tapi itu nanti tidak dianalisis. Yang dianalisis tetap untuk yang tabel yang ada di tujuan khusus. Yang tujuan umum hanya untuk nanti supaya kita membacanya lebih mudah saja, kita tahu. Jadi untuk melakukan pembahasan juga lebih gampang. Dengan melihat tabel itu nanti kita bisa tahu. Paham sampai di sini? Oke. Begitu pula yang riwayat induksi, kemudian berat bayi lahir, dan sebagainya. Nah, ini tidak bisa ya saya menemukan data kalau yang berhasil enggaknya. Nanti coba dikaji lagi. Nah, ini kalau untuk yang karakteristik responden berdasarkan indikasi kegagalan nanti diganti penyebab kegagalan ya, bukan indikasi kegagalan. Jadi berdasarkan penyebab kegagalan itu ternyata yang paling banyak itu adalah fetal distress. Nah, ini kenapa kira-kira kalau dari teori? Kalau saya melihat di lapangan itu kebanyakan untuk yang fetal distress itu kembali lagi ke indikasi induksinya itu karena oligo, Bu Brief. Jadi ketubannya sudah sedikit. Terus kemudian jadi ketika dilakukan induksi kebanyakan mengalami fetal distress. Nah, itu sudah ada di pembahasan apa belum? Sudah dimasukkan di pembahasan atau belum, G? Kalau belum, nanti dimasukkan, G, di pembahasan. Nah, terkait dengan kemudian krisis emosional ibu. Nah, ketika melakukan pendataan di rekam medis, apakah di rekam medis tulisannya juga krisis emosional ibu atau bagaimana? Di rekam medisnya tertulis ibu kebanyakan tidak tahan sakit, namanya seperti itu, dan meminta untuk dihentikan induksi dan dilakukan operasi. Ya, berarti nanti ketika di pembahasan terkait dengan krisis emosional itu diperjelas. Jadi krisis emosional apa yang terjadi? Misalnya ibu mengalami ketakutan atau mungkin merasakan nyeri yang berlebih. Nah, ini ada data yang menarik juga. Ternyata usia ibu yang mengalami gagal induksi itu mayoritas adalah 20 sampai 35 tahun. Kalau secara teori pripun? Sama atau tidak? Kalau secara teori sebetulnya umur 20 sampai 35 tahun itu adalah umur yang paling aman dan paling siap untuk melakukan persalinan terkait dengan kesiapan organ maupun kesiapan fisik dan psikologis ibu. Tapi dari penelitian yang saya lakukan, kegagalan induksi juga banyak di umur 20 sampai 35 tahun karena kegagalan tersebut juga dipengaruhi lagi oleh faktor lain di ibu maupun janinnya, Bu Bedul. Nah, itu nanti dijelaskan. Umur yang aman, tapi mungkin karena beliau oligo atau bayinya fetal distress, akhirnya tetap mengalami kegagalan. Nah, itu nanti dijelaskan ya di pembahasan, saya tadi mencari masih belum ada, kemudian di-compare atau dibandingkan dengan penelitian yang terdahulu yang sudah pernah ada, bagaimana. Kemudian nanti jenengan berikan opini ya, bagaimana opini dari peneliti. Begitu pula dengan umur kehamilan, ternyata paling banyak ini adalah umur kehamilan aterem ya. Nah, yang aterem ini justru ternyata tidak ada hubungan ya. Nah, kenapa kemarin berinisiatif untuk mengambil variabel ini? Kalau secara teori berarti apakah memang ada
kaitannya atau tidak? Umur kehamilan itu di usia ateram adalah usia yang paling aman untuk dilakukan induksi persalinan. Kalau usia kehamilan yang paling riskan, usia kehamilan bagaimana? Kalau dari segi bayi di usia kehamilan yang prematur, Bu Bri, tapi untuk resiko persalinannya sendiri lebih besar ketika ibu mengalami usia serotinus karena berkaitan dengan kondisi ketuban yang semakin berkurang maupun kondisi bayi yang mungkin semakin besar sehingga komplikasi untuk persalinan yang sulit itu prosentasenya juga akan menjadi lebih besar. Nah, itu yang jenengan jelaskan. Harusnya dijelaskan Pak terkait yaitu secara risiko kalau pada bayi seperti ini, kalau pada ibu seperti ini. Tapi memang kenyataan persalinan aterum itu memang jumlahnya lebih banyak gitu, daripada persalinan prematur. Coba untuk pembahasan nanti diperdalam lagi dengan menambahkan data yang di tabel yang tadi diperbaiki. Saya rasa itu nanti akan menemukan banyak sekali temuan-temuan yang menarik, itu juga bisa dimasukkan di pembahasan. Kemudian di kesimpulan, jangan lupa ditambahkan untuk keeratan hubungannya. Ya. Ini kalau saya baca keeratan hubungannya rendah semua ya. Ada satu yang tidak berhubungan. Oke. Kemudian untuk lembar pengumpul data yang kosong ini dihilangkan. Jadi untuk yang dicentang-centang itu nanti dibuat ini ya data mentahnya, kemudian dibuat juga rekap data yang coding supaya nanti kita bisa mudah untuk melihatnya. Kemudian untuk hasil uji SPSS sudah, untuk surat-suratnya nanti surat etik sudah turun atau belum? Ampun, Bu Bri. Nah, nanti dilampirkan juga untuk yang surat etik. Nggih. Saya rasa dari saya sampun, ada yang mau diklarifikasi? Atau sudah jelas? Insya Allah sudah, Bu Bri. Nggih. Baik, terima kasih Bu Brivian. Sudah cukup untuk masukannya? Ampun. Baik. Mbak Dian, apakah ada yang perlu diklarifikasi dari Bu Brief maupun Bu As mungkin? Sementara belum, Bu Linda. Iya, sudah cukupnya. Baik, Mbak Dian, banyak sekali yang harus saudara revisi. Secara garis besar, pertama, raw input data dari instrumen jenengan tidak boleh pakai centang-centang, karena kalau centang-centang itu hanya simbol tanpa arti ya. Kita sudah menulis di bab 3 proposal bahwa itu nanti harus di-coding ya. Jadi yang di situ dituliskan kodenya aja. Karena yang dimasukkan ke dalam SPSS kan juga codingnya, enggak mungkin centang-centangnya ya. Jadi kalau di-coding itu akan lebih matching dan lebih mudah. Kemudian untuk variabel tadi harus sinkron ya, mulai dari tujuan, definisi operasional, dan kesimpulan. Tadi sudah dibahas oleh Dewan Penguji, Bu Brief dan Bu As. Simpulan juga tadi belum sesuai ya Mbak ya. Jadi kalau simpulkan sudah, cuman sarannya harus sesuai juga dengan apa yang saudara dapatkan di hasil ya. Mbak Dian tadi kan disebutkan bahwa dukungan psikologi tidak diuji, tapi tidak diteliti, tetapi muncul di saran bidan harus memberikan dukungan psikologi gitu ya. Kemudian jenengan juga menyarankan kepada pihak terkait dengan teknis bidan harus mengobservasi. Nah, ini tidak sesuai dengan penelitian jenengan Mbak Dian. Kan penelitiannya Mbak Dian ini adalah faktor apa aja yang berhubungan kan dengan kegagalan drip. Mungkin itu bisa menjadi faktor resiko nanti. Bidan berarti harus memperhatikan beberapa faktor itu untuk memprediksi apakah nanti bisa berhasil atau tidak untuk dripnya ya Mbak Dian ya. Kemudian untuk abstrak itu harus disesuaikan. Bab 1 itu ada introduction, dimunculkan masalahnya. Kenapa jenengan meneliti faktor yang mempengaruhi kegagalan drip? Karena kegagalan drip ini sering berakhir dengan apa Mbak Dian? SC ya? Ya, SC.
Baik, mungkin seperti itu. Nanti masukan dari Dewan Penguji secara tertulis akan dikirim balik kepada emailnya Mbak Dian. Nanti silahkan dibaca, dikaji, kemudian disesuaikan untuk revisi skripsi jenengan ya. Selanjutnya, bagaimana Dewan Penguji untuk skripsinya Mbak Dian? Apakah bisa dinyatakan diterima dan lulus untuk ujian skripsi hari ini? Bisa, Bu, dengan catatan tadi beberapa direvisi. Gitu, ya. Direvisi terlebih dahulu, nggih. Ya, baik Mbak Dian. Nah, Dewan Penguji belum bisa meluluskan jenengan karena masih banyak sekali yang direvisi ya. Jadi Mbak Dian ini lulus bersyarat. Jadi akan dinyatakan lulus ketika sudah direvisi sesuai dengan saran dan masukan dari semua Dewan Penguji. Saya berikan waktu 1 minggu dari sekarang. Proses konsulnya nanti ke Bu Linda dulu selaku pembimbing ya. Kalau sudah ACC dari Bu Linda baru diperkenankan ke Bu Privian dan Bu As. Apakah Mbak Dian sanggup untuk merevisi tepat waktu 1 minggu? Baik, ya. Kan skripsi Mbak Dian, kita akhiri sekian untuk sidang ujian skripsi pada hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020 dengan mengajukan kandidat Mbak Diannya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya. Selamat ya Mbak Dian. Terima kasih. Selamat Mbak Dian.